Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الطلبة والطالبات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Pada malam hari ini masih kita melanjutkan pembahasan atau membacakan tafsir dari surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa selesai malam hari ini. Kita baca sekali lagi surah yang agung ini. Diusahakan untuk kita bisa membacanya dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Barakallahu fikum. Terakhir kita bahas ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya dullana wa arsyidna wa waffiqna ila tariqil mustaqim. Maknanya adalah tunjukilah kami, bimbinglah kami, dan berikanlah taufik kepada kami ila tariqil mustaqim, menuju jalan yang lurus. Tunjukilah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, ya, berilah taufik kepada kami untuk menuju kepada jalan yang lurus. Wathabbitna alaihi hatta nalqak, serta kokohkanlah kami di atas jalan tersebut sampai kami bertemu denganmu. Dan kokohkanlah, teguhkanlah, ya, untuk kita ini berada di atas jalan yang lurus, ya. Kokohkanlah kami, teguhkanlah kami di atas jalan tersebut sampai kami bertemu denganmu, yakni sampai mati. Ya, saya ulangi, tunjukilah kami, bimbinglah kami, berilah taufik kepada kami menuju jalan yang lurus, dan kokohkanlah kami, yakni teguhkanlah kami di atas jalan tersebut sampai kami bertemu denganmu, sampai mati. Kita minta terus anak-anak, minta agar diberi petunjuk dan dikokohkan, ya, karena banyak orang-orang yang dahulu mengenal Islam, mencintai sunnah, tapi karena ada sesuatu dan lain hal akhirnya membenci sunnah, membenci Islam. Fa na'udzubillahi min dzalik. Agar kita bisa mendapat petunjuk di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kokoh di atasnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika ada orang bertanya, kalian sholat atau kita sholat, orang yang sholat sudah mendapat petunjuk apa belum? Sudah. Kok di dalam sholat masih minta petunjuk? Kita sholat sudah dapat petunjuk, di dalam sholat kita masih membaca ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya? Minta dikokohkan, minta ditambahkan hidayah lagi. Nah, maka ketika kita melihat orang yang belum berada di atas sunnah, belum berada di atas jalan yang benar, maka kita kasihan kepadanya. Kalau bisa diajak, didakwahi, minimal didoakan, ya. Taib. Dan jangan kita ujub, jangan kita bangga diri. Saya sudah bisa sholat ini dan itu, saya sudah hafal ini dan itu, saya sudah bisa ini dan itu, ya. Jangan sombong, jangan ujub, ya. Sehingga di antara ucapan ulama, lau sya'allahu lakunta mislahum. Ya, ketika ada orang yang tidak berada di atas petunjuk, sukanya yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, ingat,
kalau Allah menghendaki kamu seperti mereka. Kalau Allah menghendaki kita ini seperti mereka, nggak mau sholat, nggak mau thalabul ilmi, nggak mau ini dan itu dari kebaikan, maka alhamdulillah kita berada di atas jalan yang lurus, dan mohon terus agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas jalan tersebut. Wa huwal islamu, jalan yang lurus itu adalah Islam. Ya. Yang kita minta itu adalah al-Islam. At-tariqul wadihul musilu ila ridwanillahi wa ila jannatihi, yaitu jalan yang terang. Islam ini sudah terang, Islam ini sudah jelas, lengkap, sempurna. Ya, jalan yang terang, jelas, gamblang, al-musilu ila ridwanillah, yang akan mengantarkan kepada keridhaan Allah, wa ila jannatihi, dan akan mengantarkan kepada surganya. Itulah Islam. Islam yang kita minta setiap hari. Petunjuk Islam yang kita minta setiap hari, kita ulang-ulang terus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, apa itu? At-tariqul wadih, jalan yang terang, jelas, gamblang, lengkap, sempurna. Itu Islam. Ya, sehingga mau apa saja sudah ada di dalam Islam. Ya. Sampai cara membuat apa? Tahu, cara membuat tempe, cara membuat masjid, cara membuat apa ini namanya, kamera, cara membuat lampu yang terang seperti ini, ya, sudah lengkap di dalam Al-Quran. Mana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah mengatakan, tanyalah kepada ahlinya kalau kamu enggak tahu. Maka cara bikin bakwan gimana? Tanya ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cara bikin apa ini? Air minum mineral seperti ini. Gimana ini? Ada enggak di dalam Al-Quran? Ada. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kamu enggak tahu. Ya, lengkap, sempurna. Taib. Dan itulah jalan yang akan mengantarkan kepada keridhaan Allah dan surganya. Alladzi dalla alaihi khatamu rusulihi wa anbiyaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yaitu jalan yang telah ditunjukkan, ya, itu jalan yang ditunjukkan oleh penutupnya para rasul dan para nabi, atau para nabi dan rasul. Jalan yang ditunjukkan oleh penutupnya para nabi dan rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam, ya, jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita minta setiap hari, entah berapa kali. Ya. Fala sabila ila sa'adatil 'abdi illa bil istiqamati 'alaihi. Tidak ada jalan kebahagiaan seorang hamba. Ya, tidak ada jalan menuju kepada kebahagiaan seorang hamba kecuali dengan istiqamah di atas jalan tersebut. Saya ulangi, tidak ada jalan menuju kebahagiaan seorang hamba kecuali dengan
istiqomah di atas jalan tersebut. Jalan tersebut apa? Islam. Islam itu apa? Jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen bahagia? Ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering dicontohkan ya tentang bahagia dan kesenangan. Ada orang itu bahagia dan inilah yang diinginkan. Ada orang yang hanya bersenang-senang. Misalnya apa? Orang seneng makan sate. Seneng gak kalian? Dulu pernah nyate ya? Apa nyate kemarin? Makan sate karo ustate nyantai-nyantai, Masya Allah ya. Orang seneng makan sate, bismillah, nyam nyam nyam, seneng. Apakah orang yang makan sate mesti bahagia? Belum tentu ya. Ternyata di sana ada orang yang makan sate habis 10 sunduk. Makan sate kambing 10 tusuk, irisannya segini-segini ya, Masya Allah, ibu jari ini ya, 10 tusuk. Pulang-pulang langsung dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Darah tinggi. Bahagia enggak? Tadi senang dia ya. Nah kalian yang enggak ada darah tinggi, mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita semua, bapak dan ibu kita serta keluarga kita seluruhnya, amin ya rabbal alamin. Enak aja 10. Mau satu lagi mau enggak? Mau 11 tusuk, Masya Allah. Jangan berlebihan ya. Baik, misalkan apa yang enggak punya sakit, enak. Habis itu apa? Seger badannya, enggak ngantuk ya, bahagia karena enggak ngantuk, bisa belajar bersungguh-sungguh. Bahagia enggak? Bahagia. Jadi ada orang yang hanya senang tapi enggak bahagia ya. Sedangkan yang dicari adalah apa? Kebahagiaan. Jangan seperti binatang. Kalau orang kafir itu walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Orang kafir bersenang-senang dan makan seperti makannya binatang. Dan neraka itu tempat tinggalnya. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang tidak mau beriman kepada Tuhannya. Orang kafir yang menciptakan Allah apa bukan? Allah. Yang memberi rezeki mereka siapa? Allah. Yang menyembuhkan kalau mereka sakit juga Allah. Kok enggak mau beriman kepada yang memberi, malah menantangnya, memusuhinya? Maka kata Allah, mereka itu di dunia hanya bersenang-senang, makan seperti binatang ternak, wan naru mathwal lahum. Lalu neraka tempat tinggalnya. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Baik, maka kalian juga seperti itu. Misalkan kalian senang makan yang pedes-pedes, beli jajan, ini yang jajan yang paling pedes, senang saya. Tapi ingat, hati-hati, jangan berlebih-lebihan, karena kesenangan semata belum tentu membawa kebahagiaan. Karena kepedesan akhirnya apa? Bolak-balik ke kamar kecil ya. Kenapa? Karena berlebihan. Maka kalau kalian jajan yang banyak, ingat siapa? Ingat Allah. Ya, kenapa kok ingat Allah? Wah iya, saya jajan, tapi harus ada bagian untuk infak ya. Ingat Allah ya. Ingat temennya. Ingat temen.
Jangan kalian jajan. Berapa itu? 20.000. Sekali jajan 20.000. Langsung dihabiskan sendiri. Bersenang-senang dengan jajannya. Bahagia enggak? Makannya nyumput-nyumput. Bahagia enggak? Enggak, tapi jajan sekian rupiah dibagi sama temennya, bahagia enggak? Bahagia. Taib. Itu semua ada di dalam Islam. Ya. Sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maknanya adalah tariqul ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, yang betul-betul benar, jujur keimanan mereka. Ya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Ya, mati syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang syahid banyak, diantaranya mati syahid di medan perang. Ya, ikhlas karena Allah, memperjuangkan agama Allah. Kalau mati di sana namanya mati apa? Syahid. Tapi ada orang yang katanya berjuang, berjihad atas nama Allah, tapi nggak benar caranya. Seperti para teroris, ya, bawa bom di tempat maksiat, jarak sekian detik atau menit bomnya meletus, meledos, terus dia juga mati. Katanya mati syahid. Bukan, tapi itu mati sangit. Sangit bahasa Jawa. Kalau sa'id bahasa Arab, oh bagus. Apa sa'id? Sa'idun, bahagia. Tapi orang yang teroris tadi itu matinya mati sangit bahasa Jawa. Sangit, gosong, nggak bahagia. Langsung ketemu malaikat mungkar dan nakir, mempertanggungjawabkan amalnya. Ya, maka jangan jadi teroris. Kalau mau berjihad, jihad yang benar. Sudah dijelaskan rinci oleh Allah dan Rasulnya serta para ulama tentang cara-cara dan kaidah-kaidahnya. Taib. Was-salihin, serta yang keempat, jalannya orang-orang yang saleh. Siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Para nabi, as-siddiqin, asyuhada, dan orang-orang saleh. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 69. Ya, silakan dilihat surah An-Nisa ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, dan juga 70-nya ya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin, dan itulah sebaik-baiknya teman. Itu semua fadilah dari Allah. Ya.
dan Allah Maha mengetahui. Cukuplah Allah yang mengetahuinya. Semoga Allah memberikan kepada kita jalan yang lurus ini, yaitu jalannya para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada dan as-salihin. Fahum ahlul hidayati wal istiqamah. Merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dan keistiqomahan. Merekalah orang-orang yang telah mendapat hidayah dan keistiqomahan. Kokoh, teguh, tegar di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun banyak godaannya. Seperti kalian di pondok, ya, atau siapa saja yang menuntut ilmu dimanapun, banyak godaannya, banyak gangguannya, rintangannya, ya. Maka apa? Dilawan. Harus terus menuntut ilmu. Sampai kapan menuntut ilmu? Ilal mamat, sampai mati. Terus, ya, terus menuntut ilmu. Baik. Jadi merekalah orang-orang yang telah mendapat hidayah dan keistiqomahan. Wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi alaihim. Selanjutnya, dan janganlah engkau jadikan kami, janganlah engkau jadikan kami termasuk orang yang menempuh jalannya, ya, termasuk orang yang menempuh jalannya orang-orang yang dimurkai. Janganlah engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang menempuh jalannya orang-orang yang dimurkai. Alladzina 'araful haqqa wa lam ya'malu bihi, yaitu orang yang tahu dengan kebenaran tapi tidak diamalkan atau tidak mengamalkannya. Ya, yaitu orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Tahu sebenarnya tapi tidak diamalkan. Padahal mampu, seandainya mengamalkan mampu, tapi enggak mau mengamalkannya. Ini orang yang apa? Maghdub alaihim, dimurkai, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Wahumul yahudu wa man kana ala syakilatihim, yaitu orang-orang Yahudi dan yang seperti mereka. Yaitu orang-orang Yahudi dan yang seperti mereka. Yahudi itu tahu betul dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka enggak mau mengamalkannya, enggak mau beriman kepada Nabi, ya, dan bahkan memerangi Nabi, memerangi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waddallin, dan juga orang-orang yang tersesat. Siapa itu? Ad-dallin wa humul ladzina lam yahtadu fadallut tariq, yaitu orang-orang yang tidak mendapat petunjuk, ya, enggak tahu ilmu, sehingga apa? Dallut tariq, akhirnya tersesat jalannya. Enggak mendapat petunjuk, maka tersesat apa? Jalannya. Kalau orang Yahudi tadi apa? Tahu tapi tidak mengamalkan. Ya, yang kedua ini orang yang tersesat karena enggak dapat petunjuk, akhirnya jalannya tersesat, keliru. Siapa mereka? Wahumun nasara wa man ittaba'a sunnatahum, yaitu Nasara, yaitu orang-orang
Nasrani, orang-orang Nasara, dan yang mengikuti cara mereka. Mereka apa? Beramal tanpa ilmu. Kalau orang Yahudi punya ilmu tidak diamalkan. Kalau orang Islam punya ilmu dan diamalkan. Amalnya berdasarkan ilmu. Ilmunya diamalkan, amalnya berdasarkan ilmu. Ilmunya bermanfaat. Ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mempunyai atau diberi ilmu dan diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Amin. Wa fi hadha ad-du'a shifaa'un liqalbil muslimi min maradil juhud wal jahli wad dhalal. Wa dalalatun ala anna a'zama ni'matin minal itlaq hiya ni'matul Islam. Dalam doa ini terdapat apa? Obat dari ketersesatan, obat dari kejahilan, dan bahwa nikmat yang terbesar itu adalah nikmat Islam. Nikmat yang terbesar nikmat apa? Islam. Walaupun mungkin kalian ya ada yang melihat temannya kok punya ini punya itu, saya kok enggak punya. Enggak apa-apa. Yang penting kita mendapat nikmat apa? Islam. Faman kana a'rafa lil haqqi wa atba'a lahu kana aula bis siratil mustaqim. Maka barang siapa yang lebih tahu atau paling tahu dan paling bisa mengikuti jalan tersebut, maka dialah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan as-siratul mustaqim. Wala raiba anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum aulan nasi bidzalika ba'dal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Siapa yang paling tahu setelah Nabi dan Rasul? Para sahabat. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti siapa? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa yustahabbu lil qari' ay yaqula ba'da qira'atil Fatihah amin. Dan disunahkan bagi orang yang membaca surah Al-Fatihah ya, setelah selesainya dia mengucapkan apa? Amin. Apa maknanya? Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah, perkenankanlah ya Allah. Walaupun amin bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah ya. Sepakat ulama bahwa amin bukan termasuk bagian surat Al-Fatihah. Maka enggak ada ya di dalam mushaf yang tertulis amin. Ada enggak yang punya mushaf setelah waladhdallin terus ayat berikutnya amin? Ada enggak? Enggak ada. Sepakat ulama itu bukan apa? Bukan bagian dari ayat Al-Quran. Tapi kita yang membaca ini atau yang mendengar, kalau jadi makmum sholat ya, setelah imamnya mengucapkan waladhdallin, kita baca apa? Amin. Ya Allah, kabulkanlah. Apa yang minta dikabulkan? Apa yang kita minta agar dikabulkan oleh Allah? Agar kita berada di atas jalan yang lurus, istiqomah, teguh, ya, tegar, kokoh di atas jalan yang lurus itu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala alias mati. Ya, semoga Allah mematikan kita di atas Islam, mati husnul khotimah. Amin. Demikian selesai alhamdulillah pembahasan surah Al-Fatihah dari kitab At-Tafsirul Muyassar. Ya, dan silahkan kalian baca kitab-kitab tafsir yang lain yang telah dijelaskan atau ditulis oleh para ulama ahlinya. Masya Allah, di sana sangat banyak sekali faedah-faedahnya. Ya, bahkan seperti Imam
Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, beliau menjelaskan tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sampai 1000-an halaman. Nah, kalau 1000 halaman segini, selesainya berapa hari kita bahas? Masya. Hanya membahas apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sampai 1000 halaman. Subhanallah. Adapun yang kita pelajari ini yang sangat ringkas. Maka belajar terus. Sampai kapan? Mati. Baik, semoga Allah memberkahi pertemuan kita dan mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, para guru kita, para pemimpin kita, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.